Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CV Mutiara Berlian dan kali ini kita kembali berjumpa dalam program Solusi Sehat bersama Agarilus series dari CV Mutiara Berlian. Dan kali ini pemirsa, kami akan menyajikan pembahasan tentang penyakit jantung. Wah, kalau orang sudah sebut sakit jantung itu biasanya banyak yang ngeri karena ada jantung koroner, ada jantung tersumbat, termasuk jantung koroner juga. Seperti itu, ada juga jantung bocor, ada jantung bawaan, ada orang yang mengatakan jantung lemah. Lah, apa bedanya jantung koroner, penyakit jantung tersumbat sama jantung lemah dan lain-lain. Ya, nanti akan kita bahas dan nanti bagaimana solusinya dengan produk-produk CV Mutiara Berlian yang telah memberikan kesaksian puluhan ribu pasien untuk masyarakat kita dan alhamdulillah memberikan kesembuhan. Dan untuk season ini nanti juga insya Allah kita akan ada satu pasien yang sudah sembuh dari sakit jantung, Dok, nanti ya. Jadi nanti di season kedua mungkin nanti akan kita ada satu kesaksian yang hadir di kantor kita ini. Oke pemirsa, tidak lama-lama dan nanti akan kita berikan solusinya bagaimana, gitu Dok ya. Kira-kira untuk sakit jantung koroner atau sakit jantung itu apa Dok sebetulnya? Sakit jantung itu apakah sama jantung koroner, apa jantung lemah, apa bagaimana? Monggo, jadi penyakit jantung itu bermacam-macam ya. Jadi ada penyakit jantung bawaan, biasanya itu dari kecil ya. Mulai kecil, mulai lahir. Dilahirkan sudah kena penyakit jantung bawaan, itu biasanya disebabkan karena ibu pada saat hamil menderita penyakit ya, biasanya penyakit virus yang bisa menyebabkan anak lahir dengan kondisi cacat. Nah, catatannya salah satunya adalah jantungnya cacat, jantungnya bocor, jantungnya tidak tertutup rapat. Jadi banyak seperti itu. Atau juga bisa jadi karena ibu saat hamil kurang gizi. Sehingga pertumbuhan organ janin terganggu. Itu juga jantungnya melemah karena jantung bawaan berarti ya. Ada juga jantung lemah. Nah, jantung lemah itu biasanya kinerja jantungnya yang memang terganggu. Biasanya tensinya rendah. Ada kelemahan pada kerjanya si jantung. Oh gitu ya. Kadang-kadang sering gemeter, deg-degan ya, itu gitu cuma ya. Lemah aja, tapi sebenarnya kalau kita perbaiki, kita kuatkan kembali, kita bisa normal kembali. Oh begitu. Nah, ada juga yang namanya jantung koroner. Jantung koroner itu biasanya penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Dan ini yang paling mengerikan Dok ya. Itu paling banyak kasusnya. Dan itu biasanya kalau di rumah sakit pasti nanti harus, kalau sudah tersumbat harus pasang, biasanya pasang ring dong ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan dulu kan, kita kateterisasi, terus kemudian baru kalau kita sudah tahu ada persubatannya di mana, baru dipasangkan ring. Oh begitu. Nah, itu kalau jantung koroner seperti itu. Dan biasanya penyebabnya karena pola hidup, merokok, merokok ya, kolesterol, nggak pernah olahraga, stresnya tinggi. Itu juga bisa menjadi pemicu gangguan pada jantung ya. Dan solusi dari penyakit jantung, buat jantung lemah kah, jantung bawaan kah, atau jantung koroner, insya Allah bisa kita atasi dengan penggunaan herbal. Biasanya Dok kalau dengan solusi medis itu apakah juga bagaimana solusi dokter biasanya kalau di medis bagaimana kira-kira? Kalau misalnya jantung lemah, biasanya kita kasih penguat jantung. Penguat jantung, oke. Kinerja jantungnya bisa menjadi optimal kembali. Kalau untuk jantung koroner biasanya di mana ada sumbatannya, kita biasanya melakukan pasang ring. Dipasang ring. Kateter itu untuk mengetahui di mana ada sumbatannya. Oh gitu. Dan itu biasanya dimasukkan. Dimasukkan. Ketika kateternya untuk melihat di mana sumbatannya. Jadi kalau sudah tahu, oh sumbatannya di sini gitu, mana tempat yang ada sumbatannya itu dipasangkan ring. Kalau dengan obat sudah tidak terbantu, biasanya seperti itu. Jadi kalau masih bisa dengan obat, biasanya digunakan obat dulu. Tapi kalau dengan obat sudah tidak terbantu, keluhan masih terus terjadi, baru dipasangkan ring, biasanya seperti itu. Dan itu biasanya biayanya? Bukan biayanya sih Pak. Bukannya selesai satu ring selesai. Kalau misalnya terjadi sumbatan, pasang lagi ringnya. Masya Allah. Jadi bukannya pasang ring selesai, enggak. Terjadi sumbatan lagi, pasang ring lagi. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita punya prinsip, perbaiki pola hidup. Perbaiki pola hidup, ini kata kuncinya. Kalau pola hidup kita sudah bagus, olahraga, makan terkontrol, kolesterol juga kita bisa tekan lah gitu kan, tidak merokok, jantung kita insya Allah akan sehat. Oke. Gitu.
Dan dok ini kalau kita mungkin mengulik sedikit ya, kalau di rumah sakit itu kira-kira kalau untuk pasang ring itu berapa sih dok biaya kira-kira? Apa mungkin 10 juta? Yang pasti bukan ratusan ribu. Oh begitu ya? Saya dengar sampai 100 jutaan dok ya? Sampai ratusan juta ya? Wow. Jadi kita mau yang mana nih? Yang bagus atau bukan? Nah itu masalahnya. Jadi kalau misalnya kualitasnya bagus, harganya juga pasti akan berpengaruh. Nah itu pemirsa ya. Jadi masalahnya ini kalau kita pakai yang murah ini jadinya juga ya jadi ring abal-abal juga. Ini kualitas ya. Jadi memang sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Betul. Ya. Dan yang perlu ditekankan bukan berarti sudah pasang ring selesai masalah ya. Itu akan muncul lagi pemasang ring berikutnya kalau si pasien tidak care terhadap dirinya. Sudah pasang ring masih terus merokok, masih terus makannya tak terkontrol, akhirnya pasang ring berikutnya. Nah ini pemirsa sekalian ya. Jadi kalau sudah kena jantung koroner itu ada penyumbatan plak di jantung itu kita resikonya untuk pengobatannya tidak murah dan perawatannya sangat sulit sekali. Betul. Harus pasang kateter masuk, jadi panas sekali loh ya, tanpa anestesi ya dok ya, dimasukkan kateternya ya. Ya seperti itulah. Dan biayanya pemirsa sekalian itu juga sangat mengerikan, bukan puluhan juta, mungkin bisa ratusan juta begitu ya. Bisa sampai ratusan. Nah, apalagi kalau tidak punya BPJS. Nah, itu. Saya dengar juga BPJS sekarang nggak cover dok ini kemarin di televisi. Sudah banyak beberapa kriteria penyakit yang memang tercover. Makanya jaga kesehatan. Oke. Ya, prinsipnya itu, jaga kesehatan. Oke. Kabar gembiranya dok, alhamdulillah produk-produk kita ini alhamdulillah memberikan solusi yang terbaik. Bahkan saya pernah dengan produk kita ini dok, pernah ada pasien atau konsumen yang sudah di ring 3. Alhamdulillah dengan produk kita ini bisa terjadi solusi, tidak harus pasang ring. Kemudian di Madura kemarin, seorang kepala puskesmas, begitu ya, kepala puskesmas, suaminya juga seorang dosen di kesehatan juga, namun kena jantung koroner dok. Ketika divonis jantung koroner, waduh langsung lemes, ya kan. Kebetulan putrinya juga seorang dokter, tapi sudah kenal dengan produk kita, alhamdulillah direferensikan dengan produk Herbasilti dan lainnya, alhamdulillah bisa teratasi, nggak jadi pasang ring. Itu banyak bisa terbantu. Karena prinsipnya begini Pak, adanya sumbatan plak ya, ini mengerak pada pembuluh darah. Pembuluh darah itu nggak lebih besar daripada sedotan, anggap saja sedotan gitu ya. Lemaknya penuh menutupi dinding sedotan tersebut. Kita analogikan aja ya. Kalau sudah penuh di dinding sedotan, maka sirkulasi air yang akan disedot akan terganggu. Iya. Itu kita ibaratkan pembuluh darah kita. Kalau pembuluh darah kita sirkulasinya terhambat oleh plak yang ada pada pembuluh darah, maka sirkulasi darah akan terganggu, bahkan sampai ke jantung tidak bisa memompahkan darah dengan optimal. Andekan pam air dok itu penuh dengan lumut-lumut yang bang, lumut-lumut itu plak-plaknya itu. Itulah plak-plak. Nah, yang bisa menyumbat akhirnya tersumbat ya sudah. Nah, kalau sudah tersumbat total tidak ada pasang ring, tidak tertolong ya sudah berarti. Jadi kalau menyumbatnya langsung di saluran pembuluh utama jantung, itu resiko kematian akan lebih tinggi. Oke, kemudian dok biasanya orang sakit jantung itu kalau yang saya tahu ini biasanya ada gejala-gejala. Ada nyeri, kemudian kadang sampai belakang sini tuh rasanya nggak enak sekali. Nyeri utama di dada sebelah kiri. Dada sebelah kiri ya? Ingat ya, dada sebelah bukan dada sebelah kanan. Bukan sebelah kanan. Banyak pasien yang kurang, ada juga yang kurang paham. Jadi dada sakit dok sebelah sini. Yang mana? Kanan. Itu bukan jantung. Bukan jantung ya? Jantung kita ada sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, okay. Jantung. Jadi ada nyeri sebelah kiri, biasanya suka menjalar sampai ke tangan sebelah kiri. Artinya ada kesemutan. Ada nyeri, rasa nyeri. Bukan kesemutan dok ya? Rasa nyeri. Tapi kalau ada kolesterolnya mungkin bisa juga. Kalau kolesterolnya bisa, kesemutan ke kaki, tangan tuh bisa. Tapi kalau ciri gangguan jantung tuh nyeri seperti terhimpit beban berat, seperti terhimpit batu besar gitu. Nafasnya berat gitu ya. Jalan sedikit aja mungkin sudah. Dan ciri berikutnya adalah tidak sanggup untuk aktivitas berat. Biasanya dia berjalan 100 meter masih sanggup. Ini 50 meter aja udah nggak sanggup. Sudah nggak sanggup. Jalan biasa tanpa bawa beban ya? Tanpa beban. Apalagi naik tangga. Oh naik tangga pasti menggeh ya? Nggak sanggup. Itu ciri bahwa
gangguan jantungnya sudah sangat berat. Artinya apakah semua gejala sakit jantung koroner atau apa jantung yang lain juga sama seperti itu, Dok? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih sama ya. Seperti itu. Jadi dia akan mengalami sesak nafas, rasa tidak nyaman pada dada sebelah kiri. Ya, itu umumnya terjadi seperti itu. Oke. Kemudian sebetulnya penyebabnya apa, Dok? Ketika terjadi seperti itu penyebabnya apa? Pola makannya atau bagaimana? Umumnya seperti itu, pola makan. Ya. Pola makan utama, Dok, ya? Stressing, merokok, minum-minuman alkohol. Ya, jadi memang pola-pola hidup orang-orang yang di metropolitan makan junk food gitu, junk food. Gaya hidup malam, bergadang gitu ya, itulah yang akan memperberat kondisi penyakit. Yang paling mengerikan pemirsa, itu kadang-kadang jantung bisa berhenti kram jantung bagaimana? Kadang banyak artis kita baru push langsung mohon maaf ya meninggal. Itu umumnya kalau saya bilang itu ada sumbatan yang tidak terkontrol. Tidak terkontrol ketika kalau kita punya jantung koroner, makanya bahayanya jantung koroner seperti itu, Pak. Kalau ada sumbatan pada pembuluh darah kita, itu memang seharusnya tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang berat. Yang berat ya. Jadi dengan exercise yang tinggi, jadi seperti biasanya umumnya kasusnya banyak jadi setelah badminton, setelah sepak bola, setelah futsal tiba-tiba pingsan. Itu karena plak yang ada pada pembuluh darah dengan aktivitas yang tinggi akhirnya rontok. Nah, rontokannya itu kan pemanasan, olahraga kan pemanasan. Jadi pemanasan, lemaknya ini ruruh, rontok, plaknya menyumbat. Nah, itulah yang menyebabkan saldo itu seperti itu. Jadi kematian yang mendadak karena sumbatan pada pembuluh darah jantung. Inilah pemirsa, tapi kabar gembiranya, lagi-lagi kabar gembira, Dok, ya ini ya. Kabar gembiranya, alhamdulillah produk-produk kita nanti memberi solusi yang terbaik ya. Memberi solusi yang terbaik dan nanti akan kita bahas lagi bagaimana cara produk herbal apa saja yang kita gunakan untuk pengobatan jantung, dan nanti akan kita bahas juga before after. Kalau bagaimana ini kok bisa mengobati jantung itu pembuluh darah lancar, kemudian bagaimana herbal kita ini menjadikan darah kita yang awalnya asam menjadi basa, awalnya darah kita kental menjadi encer lagi. Nanti akan ada video yang kita tayangkan, dan untuk kali ini kita break dulu, nanti akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Agarilus Drop, ramuan herbal dahsyat yang terbuat dari bahan alami pilihan. Agarilus Drop bekerja menyehatkan sel-sel dalam tubuh. Agarilus Drop dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan Anda. Agarilus Drop, solusi ketika tubuh drop. Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke pemirsa, ini kita ganti posisi ya. Tadi di dalam, sekarang kita di luar. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana kerja Agarilus ini untuk pengobatan jantung gitu ya. Dan ini sebetulnya sangat sangat dibutuhkan sekali untuk pengobatan jantung itu, bagaimana ini bisa terjadi pengobatan. Jadi maksudnya sistematisnya, dan ini real, ini yang kita ambil dari mikroskop ya, darah kita ambil before after, sebelum dan sesudah ya. Silakan Bu Dokter mungkin untuk diinsertkan, silakan ditayangkan tayangannya. Jadi ini gambaran sel darah kita ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya bilang, kalau pembuluh darah kita mengalami sumbatan, maka sirkulasi darah di dalam pembuluh darah juga akan terhambat. Kita bayangkan
darah yang mengental seperti ini, sirkulasinya lambat sekali bisa mencapai ke seluruh tubuh. Ya, Tidak begitu aktif dok ya? nggak aktif. Ini lambat sekali berjalan dan sel darahnya menumpuk. Normal sel darah merah yang normal itu dia berdiri sendiri, masing-masing satu keping. Dan aktif dok ya? Aktif bergerak dan satu keping tidak menumpuk. Nah ini kondisinya darahnya menumpuk, ya. Antara sel darah satu dengan sel darah lainnya itu terjadi penumpukan dan melengket. Nah itu yang menyebabkan mudah sekali terjadinya sumbatan pada pembuluh darah di jantung. Nah setelah kita terapi dengan herbal, kita bisa melihat perubahannya. Darah yang tadinya lambat bergerak, susah sekali untuk melancar ke seluruh tubuh, ini sudah mulai terjadi pergerakan. Ya, seperti ini kita lihat. Dia akan mengurai dok ya, mengurai. Dan ini keping-keping darahnya bisa terlihat dengan jelas. Ya beda dengan yang tadi sebelum penggunaan herbal. Nah setelah pengobatan herbal, keping-keping darahnya juga bisa terlihat dan gerakan darahnya juga bisa terlihat lebih lancar. Nah seperti inilah gambaran di pembuluh darah kita, bagaimana gangguan jantung yang tersumbat itu bisa lancar kembali dengan penggunaan herbal Agarus Caris ini. Dan perubahannya hanya 30 menit dok ya? Dalam waktu 30 menit. Biasanya kalau kita periksakan di mikroskop ya, dalam sebelum dikasih Agarus kita periksa LBA-nya, setelah 30 menit kita periksa perubahannya sudah terlihat. Ya, itu pemirsa sekalian. Jadi bagaimana herbal kita, Silti, kemudian Agarus Herbadring yang hijau ini bisa mengobati jantung, itu artinya memang mengubah sumbatan-sumbatan di flak jantung dok ya, bisa menjadi lebih mengurai, bisa lebih lancar, tidak harus dipasang ring lagi. Itu kabar baiknya itu. Sehingga ketika Bapak Ibu ada keluhan, mungkin mulai sesak nafas, jalannya mungkin jalan sedikit aja sudah ngos-ngosan, ya kan? Segera minum Silti atau Agarus, kemudian disempurnakan dengan Agarus Drop ini dok ya. Jadi sehingga sirkulasi darah di jantung lebih lancar, dan insya Allah bahkan yang sudah divonis pasang ring oleh dokter sekalipun, oleh dokter spesial sekalipun, insya Allah tidak perlu pasang ring lagi. Begitu dok ya? Oke, terima kasih penjelasannya Bu Dokter. Nanti kita sambung lagi, dan setelah ini kita akan kedatangan tamu kesaksian dari sakit jantung ya, sakit jantung, ada kesaksian nanti ya, ditunggu sebentar. Oke, terima kasih. Investasi properti dan emas penting, tapi investasi kesehatan jauh lebih penting. Selte, ramuan herbal terpilih, solusi total untuk penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis. Selte, aktivasi sel imun, solusi total untuk kesehatan Anda. Pemirsa, ini kebetulan kami kedatangan Bapak Siswanto dari Budi Ampel, dari Boyolali. Boyolali Budi Pak? Ketitang Nogosari. Ketitang Nogosari Boyolali, dan beliau alhamdulillah sudah sembuh dari vonis dokter penyakit jantung Pak nggih. Oke, usia sampun berapa Pak? 51 tahun. 51 tahun, nggih. Dulu Bapak ketika saya dengar Bapak 2 tahun yang lalu sakit apa Pak? Sakit lemah jantung. Oh, jantung lemah. Ketika itu dokter menvonis sakit jantung lemah. Kejadian terus pun kejadianipun napa jenengan sesak nafas apa terus pun ngoten? Kenyataan gemeter. Pertama nih gemeter. Sesak nafas langsung dibawa ke rumah sakit. Sesak nafas itu dalam kondisi napa jenengan? Pas dalu napa enjing napa? Dia langsung begitu gemeter langsung sesak nafas. Lagi enjing napa dalu?
Jam 8 pagi. Oh, 8 pagi. Wekdal apa Pak? Nah, saat itu jenengan lagi ngerjakan apa kok? Ingat gak jenengan? Dari kerjaan apa-apa, jam 8 pagi dereng ajeng sapin nggih. Dereng wancine kan ngoten lho. Nggih, terus Langsung kula niku bareng kok panas, langsung gemeter. sing panas napa nih Pak? Maksudnya panas doyo napa? Nggih, panas daya langsung kula gemeter teng meja, langsung yang niku betul kula langsung teng ngitang. Teng rumah sakit. Oh, nggih, terus Nggih niku kula di ICU diganti. loh di ICU Pak nggih, masuk ICU nggih. Oh, masuk ICU nggih. Terus kemudian Dokter menyarankan ini bapak ini lemah jantung, jadi harus kontrol ke sini selama minimal nggih 6 tahun lah minimal. 6 tahun. Harus 6 tahun kontrol terus. Nggih. Ngoten nggih. Nggih, terus sampai teng rumah sakit berapa hari Pak itu? Di rumah sakit itu sehari semalam, Nggih. Terus besok kan 3 hari tadi Pak ya di ICU. 3 hari 3 malam di ICU, langsung dikeluarkan sehari semalam di rumah Di penginapan. ruang Ya, inap nggih. ya itu kami diperkirakan sudah bisa total kembali, bapak ini harus pulang nanti tanggal bulan sekian harus kesini lagi kontrol Oke. dokter. Selama 6 tahun harus kontrol terus nggih. Oh, ngaten. Terus setelah dari rumah sakit apakah sudah sembuh total atau masih ada keluhan-keluhan, Pak? Ada keluhan dikit-dikit pak. Terus pun dikeluhanipun, Pak. Dia kadang-kadang nggih jantung nggih lemah, kadang-kadang nggih madaran itu nggih sakit kan ngoten. Oh, ngaten. Sering pusing-pusing napa kelingan-kelingan? Betul. Oh, ngaten. Terus selama itu jenengan nggih terus kontrol apa terus pundi? Dia 1 bulan sekali Pak. Kontrol. Oh, ngaten. Terus selama berapa tahun, Pak, kontrol itu? Ya, selama 2 tahun. Oh, 2 tahun kontrol terus. Nggih. Tapi keluhannya masih ada atau gimana mana? Ya masih ada. Oh, ngoten. Keluane napa nek mlampah terus menggeh-menggeh napa nek ngerjani Nggih. abot nggawa abot piye ngono? Dia nek mlampah nggih menggeh terus nek ngerjani terutama nggih macul niku lah nggih menggeh. Heeh. Terus kami kedatangan Mbak itu untuk membawa sekretaris itulah kami mencoba untuk minum sekretaris itu. Sing niki to, Pak, Agarilus Nggih, maksudnya. nggih. Sing ijo niki nggih. Nggih. Oh, nggih. Terus jenengan ngunjuk pinten sloki? Niki? Selama niki kula ngunjuk pun 6 botol ngaten. 6 ngeten niki. Nggih. Terus sak samunipun ngunjuk niki dos pundi? Nek ngunjuk pasti dicampur toyo nggih? Nggih. Dicampur air hangat nggih. Terus setelah minum bagaimana, Pak? Alhamdulillah sampai sekarang kami sehat, numpak motor juga bisa. Lho riyen berarti numpak motor mboten saged. Nggih saged cuman kan nggih nggo motor. Oh, nggih kacamata. Saat ini ajeng pripun ningali tulisan nggih pun radi saya. Ora perlu kacamata ora apa-apa. Nggih. Oh, gitu. Nggih, terus saat ini saged macul munan. Nggih, Macul mun saged. sampun. Nggih. Terus mungkin Bapak sudah kerja apa sekarang? Ya kami di lingkungan petani ya, Oh, petani itu. nggih, petani nggih. Nggih. Mas riyen sebelum ngunjuk niki macul ya ora kuat. Menggeh-menggeh. Nggih. Saat niki pun saged. Nggih. Oh, alhamdulillah. Nggih, terus saat niki saran Bapak untuk mungkin pemirsa yang punya keluhan seperti jenengan napa, Pak? Silakan. Nggih, kami sedaya mudah-mudahan niki sak derenge kula ngaturaken kula enten matur nuwun kula saged ngombe sekretaris ini Agarilus, Pak. Agarilus. Nggih. saged menyembuhkan penyakit seperti saya ini agar semua orang-orang yang di lingkungan Surakarta di sini Bahkan Indonesia, Pak, ya. Indonesia bisa menggunakan seperti saya ini selama Unjuk napa, Pak? Agarilus selama 6 total. Oh, alhamdulillah. Jadi 6 botol mun sembuh total, Pak, nggih. Oh, nggih. Mugi-mugi diparingi sehat terus. Amin. Nek sakit ampun ngerokok emang kata-kata. Nek ngerokok mengke nah nek pun kenging napa jantung ampun ngerokok kata Pak nggih. Nek sakit dikurangi nek sakit terus dihentikan. Ngoten nggih. Tetap pola makan kita dijaga, banyak makan sayuran dan buah-buahan ngoten nggih. Nggih. Oke, terima kasih Pak Siswanto. Semoga ini menjadi manfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Oke, pemirsa, tadi kita sudah membahas banyak tentang gejala penyakit jantung, kemudian apa itu
istilahnya macam-macam penyakit jantung dok ya. Nah ini yang kita perlu bahas bagaimana solusinya. Karena yang kita memberi kabar gembira bagaimana teman-teman atau saudara-saudara pemirsa semuanya yang punya gejala penyakit jantung tidak perlu pasang ring lagi. Di samping biayanya mahal, resikonya juga tinggi dok ya. Ada kegagalan resiko, medeni banget, gitu, menakutkan sekali. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Bahkan yang sudah menderita sekalipun, jangan khawatir, di sini ada solusi. Monggo Bu Dokter disampaikan. Monggo. Apa resepnya? Pada umumnya untuk pasien-pasien dengan gangguan jantung, saya selalu berikan Agarus Herbading dan Agarus Drop. Ya. Agarus Herbading ini mengandung jamur dewa, manggis dan sangat semut, dan terlebih jamur dewa dia sangat potensi untuk melancarkan peredaran darah. Jadi menghilangkan sumbatan-sumbatan, membuang plak-plak yang ada pada pembuluh darah. Makanya ini sebagai kunci kalau saya kuncinya untuk pengobatan harus ada jantung koroner. Jantung koroner harus ada Agarus hijau. Nah kemudian biasanya saya padukan juga dengan Agarus Drop, mengandung pegagan. Ya, pegagan itu berfungsi untuk membantu juga melancarkan sirkulasi darah. Ya, selain itu juga gamatnya menguatkan dinding pembuluh darah sehingga tidak mudah rapuh. Apalagi pembuluh darah sudah pernah kena tempelan plak-plak ya. Kalau kita pembuluh darahnya rapuh, maka mudah sekali terjadi sumbatan-sumbatan akibat dari luruhnya si plak-plak tadi. Iya betul. Ya, jadi biasanya saya kombinasikan Agarus Herbading dengan Agarus Drop. Insya Allah dirutinkan. Gangguan penyakit jantung sebenarnya bukan corona aja ya Pak ya, gangguan kelemahan jantung pun insya Allah bisa digunakan Agarus Herbading dan Drop. Oke. Ya, sistem kerjanya seperti yang sudah tadi saya sampaikan, dari pemeriksaan LBA, darah yang sebelum kita gunakan Agarus Herbading itu masih kental, menyatu antara keping darah satu dan keping darah lainnya sehingga perjalanan darah menjadi lambat. Dan begitu kita kasih Agarus Herbading, kita lihat perubahannya bahwa keping darah mulai terpecah, bisa mengalir secara lancar dan sel darahnya pun gesit untuk bergerak. Oke. Ya. Itu. Oke, ini tambahan pengalaman dok ya, tambahan pengalaman dari kami sendiri. Kebetulan saya terapi sudah 20 tahun. Jadi bagi pasien atau konsumen atau customer yang biasanya sering deg-degan gitu ya, deg-degannya bukan karena ditagih hutang atau apa, yang jelas biasanya sering gemeter dan sebagainya. Kita ada penenangnya di sini. Di sini ada madu otak. Nah ini biasanya kan kalau orang sakit jantung di sini cemas dok. Cemas, sulit tidur, kadang mudah stres, mudah baper lah aja gitu kan. Bahasa sekarang mudah baper. Biasanya ditambahkan dengan madu otak. Ini gitu mengandung ya? Buah pala. Buah pala. Pala itu sifatnya untuk penenang. Biasanya bikin ngantuk juga kalau kita makan. Iya, berarti untuk mengobati insomnia. Dan ada tambahan pegagannya juga memang di Agarus Drop juga ada pegagan, di madu otak juga ada pegagan. Jadi saling menguatkan. Kombinasi ini. Jadi penggunaan Agarus tambahan ya, Agarus nutrisi otak, yang madu nutrisi otak ini membantu untuk kasus-kasus di mana pasien mengalami kecemasan yang tinggi. Nah itu. Seperti itu. Kadang masalahnya sakit jantung kadang susah tidur, kadang cemas, sering baperan tadi ya. Nah betul. Itu kita tambahkan ini begitu. Sekarang untuk pantangannya dok, kira-kira apa pantangannya bagi yang sudah kena sakit jantung, apa pantangannya? Pantangannya yang utama, makanannya harus dikontrol ya, dari kolesterol, lemak-lemak goreng-gorengan, artinya goreng-gorengan harus dijaga betul, santan-santan ya termasuk. Terus rokok harus di stop dok ya, nggak ada cuma sekali lah ya, nggak bisa juga, tetap harus stop rokok. Sebenarnya kenapa dok rokok kok di stop? Apa rokok itu mengandung nikotin, dan nikotin itu membuat kerak juga pada pembuluh darah kita. Artinya jadi flak juga ya? Dia akan mengerak pada pembuluh darah kita. Coba kita lihat orang-orang perokok, giginya aja kuning. Sudah kuning ya? Karena di flak nikotin itu menempel pada gigi. Nah gigi itu kan keras Pak. Ya, kalau pembuluh darah coba ditempeli nikotin,
Wow. Yang keras aja bisa membuat plak, apalagi di pembuluh darah. Wah, tambah Dia akan menempel di situ masuk ya. ke dalam dinding pembuluh darah, dan itu bikin permasalahannya akan lebih kompleks lagi. Ya, terus kemudian olahraga, tapi memang olahraganya harus olahraga yang ringan. Ya, jangan olahraga berat untuk orang-orang gangguan jantung. Rutinitas hidup sehat, hindari stres, pola makan yang baik, banyak makan sayur, banyak makan buah, insya Allah kesehatan akan didapat. Tentunya juga banyak berdoa juga dok ya. Ya, itu pasti. Hidup sehat, olahraga, dan banyak berdoa. Tapi insya Allah solusi herbal kita sangat membantu sekali, dan insya Allah kesembuhannya bisa 99% ya. Insya Allah. Yang 1% dengan izin Allah. Itu pemirsa, tayangan kali ini kita membahas penyakit jantung mulai A sampai Z-nya, dan mulai gejalanya dan sebagainya, pantangan solusinya kita sudah sebutkan semua. Kita nanti akan bertemu lagi di season berikutnya di Solusi Sehat bersama Agarilus Series, dan semoga sukses. Salam sehat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada kabar gembira dari CV Mutiara Berlian untuk masyarakat Indonesia. Kali ini kami memberikan hadiah khusus dan program dari Agarilus Series Peduli Covid. Untuk kali ini kami mengadakan promo untuk pemirsa semuanya, untuk masyarakat Indonesia yang ingin menaikkan imunitas tubuh kita. Ya, jadi supaya tubuh kita tetap fit, fresh, dan insya Allah terhindar dari COVID-19. Ya, di sini untuk kali ini kami mengadakan promo mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai akhir Agustus 2020. Selama Persib masih ada, silahkan hubungi agen-agen Anda. Ya, apa promonya? Nah, ini kabar gembiranya. Biasanya beli Agarilus ini harganya biasanya 1.200.000, dan kali ini kami memberikan beli satu produk ini nanti gratis separuh dari ya ini yang saset ya. Jadi beli satu ini ditambah dengan 10 saset ini ya, 10 saset ini. Begitu. Ini akan kita bundling, jadi nanti kalau umpama tidak ada bundlingnya silahkan tanya kepada agen ya. Berlaku mulai 15 Juni begitu ya. Selama persediaan masih ada ya. Kemudian kalau membeli Silte satu botol akan mendapatkan ini, ada tulisannya Agarilus Peduli Covid ya, mendapatkan satu yang kecil. Jadi beli satu gratis satu, kecilnya tapi nggak kecil banget, hanya turun sedikit ya kan. Jadi tetap satu gratis satu, dan ini selama hampir 10 tahun baru kali ini kami mengadakan promo yang lengkap seperti ini. Kemudian kalau Agarilus Drop ya, ini Agarilus Drop seperti ini, beli 2 gratis 1. Nah, jadi kalau beli 2 dapatnya 3 begini ya. Nanti akan dibundling. Nah, begitu akan dibundling seperti ini. Akan dibundling sudah di satu kemasan gitu ya. Itu. Di sini ada contoh yang sudah Agarilus Covid, isinya 3, tapi ini tidak banyak, jadi ini hanya mengisi permintaan di awal. Tapi untuk selanjutnya sesuai dengan perizinan dari pemerintah, kita boleh bundling seperti ini 3. Jadi yang satu gratis, nanti ditulis tidak dijual ya. Jadi beli 2 gratis 1 selama persediaan masih ada, sehingga segera hubungi agen-agen terdekat Anda. Kemudian masih ada lagi madu royal jelly, luar biasa ya, harganya 150.000. Tapi ini beli 2 juga mendapatkan gratis 1, sehingga harganya lebih murah ya. Yang perlu diingat, madu ini madu luar biasa dengan kadar air hanya sekitar 18%, sehingga
sangat efektif sekali untuk menaikkan imunitas tubuh kita. Jadi beli 2 gratis 1 ya. Jadi begitu. Kalau yang ini tadi beli 1 gratis separuhnya ini beli 1 gratis 1 yang kecil, kemudian ini beli 2 gratis 1. Oke. Promo kita adakan mulai 15 Juni sampai akhir Agustus selama persediaan masih ada. Oke. Silakan segera hubungi agen-agen Anda. Anda boleh juga tanya di apotek langganan Anda apakah sudah ada. Kalau belum ada, segera hubungi agen-agen terdekat ya, supaya mendapatkan produk ini. Terima kasih. Insya Allah itu support dari CV Mutiara Berlian untuk masyarakat Indonesia, untuk Agarilus peduli COVID. Terima kasih, semoga promo kami memberikan manfaat pada semua masyarakat Indonesia dan semoga masyarakat Indonesia terhindar semua dari COVID-19 dan selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses.